Matur sembah nuwun buat semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup dalam semesta ini. Dan tidak lupa juga rasa hormat dan bakti kita terutama kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung dan melahirkan kita sehingga kita bisa sekarang berada di alam dunia ini. Dan tidak lupa juga kepada sesepuh, bini sepuh, para leluhur dan juga guru-guru kita yang telah memberi kita pencerahan, pengetahuan dalam mengarungi perjalanan hidup kita di alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu Jawa kuno, yaitu tentang mengetahui keberadaan Gusti dalam diri kita. Ini saya dapat dari sebuah meditasi. Di situ adalah sebuah perenungan ataupun mengkaji diri, di mana kita bisa mendekatkan diri kita dengan Gusti yang ada dalam diri kita. Gusti di sini bisa dibilang kebagusan hati, itu juga Gusti, ataupun nur kebaikan yang ada dalam diri kita. Di dalam ajaran Jawa ada sahadat, sebenarnya sahadat orang Jawa, ya ini kita cuplik dari ajaran sahadat Jawa untuk mencari keberadaan Gusti tersebut. Lam yaiku jumenenge roh kilafi kang manggon ing telenge ati kang dadi pancere urip kang manjing lanjering Allah. Madhep mantep marang Allah. Lah, ini di sini sebenarnya dari pelajaran ini bisa kita ambil keberadaan dari Gusti itu tersebut. Lam yaiku jumenenge roh kilafi. Roh kilafi itu adalah roh suci, jiwa manusia sebenarnya yang menghidupi diri kita. Lam yaiku jumenenge roh kilafi kang manggon ing telenge ati. Telenge ati, telenge kolbu. Samudra minang kolbu, berarti bukan di hati tapi dasarnya, dasare rasa. Ati iki panggonane rasa. Ati itu adalah tempat rasa kita, ataupun hati atau jantung itu adalah alat untuk mempompa peredaran darah kita. Dan di situ, di darah ini ada sebuah kitab yang menyebutkan bahwa jin dan setan itu berada lebih dekat dari pori-pori darah kita. Nah, berarti sistem peredaran darah manusia ini sangat berhubungan dengan rasa. Nah, Gusti itu sendiri berada di rasa yang sejati, bukan indera perasa, tapi rasa yang sejati. Makanya ada yang bilang untuk mendekatkan diri atau menemui Tuhan itu bisa memakai rasanya. Tapi kalau bagi saya, kita cari dulu pendalamannya, rasa yang dimaksud itu rasa yang seperti apa. Nah, ini tadi lam yaiku jumenenge roh kilafi kang manggon ing telenge ati kang dadi panceri urip kang manjing lanjering Allah. Nah, ini roh khilafi ini yang jadi panceri urip, jadi yang menghidupi raga kita ini semuanya. Dari kaki kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa berkedip, kita bisa merasakan manis, asin, mulut kita bisa bicara. Nah, ini sebenarnya kontrolnya ada di mana, pusatnya ada di mana. Kang manjing lanjering Allah. Nah, disitulah keberadaan
nama dari Tuhan-Tuhan kita, keberadaan Gusti kita. Itu harus diresapi dalam tubuh kita. Berarti kita raga ini hidup, ada yang menghidupi. Dan seluruh organ tubuh ini bisa berfungsi itu karena ada IC ataupun yang mengorganisasi semuanya untuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, itu tempatnya di mana? Kita harus berpikir kembali. Kita tidak hanya sekedar merasakan. Karena apa? Di saat kita mengikuti rasa kita terlalu tinggi, justru kita akan terjerumus di situ. Kalau bagi saya rasa iki panggonane jin lan setan. Mergo apa? Ning rasa iku ana hawa nafsu. Ada amarah di situ. Nah, tapi kalau roh khilafi iku kang manggon ing telenge ati. Teleng ati itu yang mana? Ibarat ini batin. Hati dan jantung ini batin kita. Ini tempatnya batin. Tapi kita cari dulu mata batinnya di mana. Mata batin itu ada di kening. Nah, di situ di dalam kening itu ada otak besar. Nah, dununge Gusti kuwi ning kono kuwi. Makane wong urip kuwi aja nuruti rasane. Rasa sejati kuwi sing dirasake dan juga difikirkan, bukan hanya dirasakan saja. Di saat kita merasakan sesuatu, kita juga harus berpikir dulu ini baik atau enggak. Ini untuk yang lain bagaimana? Bagus untuk diri kita belum tentu untuk orang lainnya. Baik untuk diri kita belum tentu baik untuk yang lain. Disitulah sebenarnya letaknya rasa sejati. Rasa yang dimana kita rasakan tapi juga kita pikirkan dampaknya, efeknya untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Makanya dununge Gusti iku manggone berarti nondi. Ono sirah, jurune sirah ono pikir, ono otak, ono pamikir, ada daya pikir, mindset pun di situ beradanya. Ayen Krisna diarani cokro. Nah, disitulah sebenarnya letak Gusti dalam tubuh manusia. Walaupun kita tidur, otak kita ini tidak akan pernah tidur. Karena apa? Dia harus bekerja agar seluruh organ kita itu peredaran darah harus bisa berjalan, rasane dhewe tetap. Nah, di situ sebenarnya letak Gusti dalam diri manusia ataupun dalam tubuh kita. Maka ini adalah anugerah dari alam. Ya, kita harus menyadari diri, kembali ke diri kita sendiri. Makanya orang yang menemukan jati dirinya pasti akan menemukan Tuhannya. Nah, disitulah letak kesadaran diri. Karena orang yang sudah sadar diri, tahu diri, mawas diri, pasti mengetahui yang namanya jati diri. Yang sekarang cenderung banyak yang melupakan jati dirinya. Karena apa? Mengikuti rasanya. Umumnya kalau dilihat semua baik, ikut. Tidak mengikuti keyakinannya masing-masing. Keyakinannya itu masih ikut-ikutan. Ke sana, ke sini. Tidak mempunyai prinsip dalam diri sendiri. Itu sebenarnya panetek iman itu adalah prinsip dalam diri kita sendiri. Keyakinan dalam diri kita sendiri itu yang dinamakan panetek iman. Nah, kita harus beriman. Semua orang itu sebenarnya sudah memiliki keyakinan, sudah memiliki iman. Nah, makanya sering saya bicarakan, sering-sering kita meditasi. Karena meditasi itu bukan untuk mencari kesaktian ataupun yang lainnya, tapi untuk
kesadaran diri. Dengan sadar diri kita akan lebih cepat mendekatkan diri kita dengan Tuhan kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.